jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia rahmat-rahmat budi bahasamu. Aku ingin kepadanya ini menunaikan kewajiban. Selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat datang Ibu Karo. Selamat pagi. Iya, Kenapa selamat pagi. diingatkan Selamat pagi. Saya ini loh begitu pas masuk wow gitu. Ya, Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Karo dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam kegiatan Bincang Pustakawan. Insya Allah yang kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap 2 minggu sekali. Yang terhormat Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Ibu Evi Mulyani, yang terhormat Bapak Anang, Koordinator Komunikasi, Informasi Publikasi dan Kebijakan Publik, yang terhormat teman-teman pustakawan dan pengelola pustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon izin Ibu Karo, pada pagi ini kita akan berdiskusi tentang repositori institusi Kemendikbud, yang nanti akan dipaparkan oleh Mbak Dwi Retnawati dan pemandu acara, nanti saya sendiri. Repositori Kemendikbud, repositori institusi Kemendikbud ini adalah wadah untuk menampung hasil publikasi di publikasi terbitan Kemendikbud. Sebelum kita memulai acara ini, kami mohon arahan dan masukan dari Ibu Kepala Biro. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Bu Nelly, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan semuanya pagi hari ini. Saya selalu semangat ya kalau ada bincang pustakawan itu topiknya berganti-ganti. Saya sampaikan juga ke Mas Amir gitu. Saya senang dengan bau-bau buku gitu, perpustakaan gitu menyenangkan. Jadi saya senang ketemu dengan teman-teman semuanya pagi hari ini gitu ya, teman-teman pustakawan. Baik, sedikit mungkin sebelum kita nanti teman-teman akan berdiskusi, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Ibu Bapak pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang kita sama-sama pahami begitu ya, selama ini sudah sangat berkontribusi aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan repositori institusi kementerian ini gitu. Karena secara spesifik diskusi pagi hari ini akan berfokus pada repositori institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan saya adalah, optimisme saya adalah bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang ini dapat menjadi yang pertama silaturahmi ya, sarana silaturahmi kita semua. Kemudian yang kedua, kita punya kesempatan untuk berkoordinasi, berkolaborasi untuk peningkatan kualitas repositori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu ya ke depan. Kita harapkan memang ini sudah baik, ini sudah ada, sudah berjalan baik, tapi tentunya kita masih punya kesempatan, ruang-ruang untuk perbaikan. Nah, inilah saatnya untuk kita semua dalam forum ini, kalaupun tidak hanya terbatas dalam forum ini sebenarnya, begitu ya. Tapi ini salah satu sarana untuk kita semua berkolaborasi, berkontribusi bersama-sama untuk peningkatan perbaikan kualitas repositori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Mungkin sedikit terkait dengan konteksnya, ini refresh untuk Ibu Bapak, teman-teman semuanya, bahwa kita perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini kalau kita refer ke pengaturan terkait gitu ya, undang-undang tentang perpustakaan, kita punya Undang-Undang 43 tahun 2007 gitu ya. Ini perpustakaan ini mempunyai fungsi, perpustakaan Kemendikbud ini salah satunya sebagai perpustakaan rujukan dan pusat deposit seperti itu ya. Nah, artinya bahwa perpustakaan kita ini harus menjadi sumber rujukan atau referensi untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, gitu ya, sesuai dengan lingkup tugas kita. Kemudian tentunya juga tidak hanya ini yang ada kan tidak hanya dalam bentuk karya cetak dan rekam artinya buku begitu ya, audiovisual, tetapi juga sumber informasi digital begitu ya. Dalam era sekarang ini sumber informasi digital menjadi sangat krusial, menjadi sangat signifikan begitu ya, major perannya. Nah, kemudian sebagai pusat deposit, tadi kan sebagai rujukan dan pusat deposit ya perpustakaan kita. Sebagai pusat deposit artinya perpustakaan lingkungan Kemendikbud ini harus mengumpulkan dan menyimpan begitu ya, mendokumentasikan dengan baik seluruh karya, kemudian terbitan, publikasi gitu ya, koleksi yang ada di seluruh satuan kerja kementerian kita. Nah, kemudian terkait dengan optimisme ya, saya kembali ke optimisme tadi bahwa kita kan sudah sama-sama membangun begitu ya suatu sistem untuk mendukung perpustakaan yang tadi fungsinya kalau refer ke undang-undang adalah rujukan dan pusat deposit termasuk yang digital gitu ya. Secara khusus kita punya repositori Kemendikbud. Nah, itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini gitu. Tadi Bu Nelly sudah menyampaikan juga bahwa repositori institusi Kemendikbud ini layanan informasi digital yang menyediakan akses gitu ya, open ya, akses yang terbuka dan daring kepada publik. Nah, pemanfaatannya ini mungkin terkait dengan ketika kita bicara harapannya adalah kita bisa berkolaborasi dengan baik, melanjutkan kolaborasi kita untuk meningkatkan kualitas repositori. Nah, tentunya berhubungan dengan pemanfaatannya gitu ya. Pemanfaatan repositori ini harapannya kan bisa memberikan kita ini fokusnya ke publik begitu ya, memberikan kemudahan bagi publik. Jadi apapun yang kita lakukan, mulai dari SOP-nya dan lain-lain, ketersediaan peningkatan kualitas repositori ini tentunya ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi publik. Jadi berorientasi kepada layanan publik. Begitu. Jadi harus lebih cepat, kemudian tepat, akurat, dan juga visibilitasnya ini memberikan juga menjadi fokus juga gitu, sehingga juga selain tadi fokus utama adalah untuk berfokus pada layanan publik, juga tentunya kepada institusi kita secara timbal balik in return itu akan memberikan dampak positif untuk institusi kita. Kalau kita lihat data sebetulnya kan juga kita melihat ya peningkatan gitu dari 2016 sampai dengan saat ini begitu ya, dalam dua hal, dalam hal koleksi yang ada dalam repositori dan kemudian juga unduhnya gitu ya, jumlah yang mengunduh ini luar biasa kalau kita lihat peningkatannya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mendiskusikan ini secara lebih khusus bagaimana peningkatan jumlah ini tadi kuantiti, kemudian juga kualitasnya ini seperti apa gitu. Itu saya kira bisa menjadi diskusi tersendiri pada pagi hari ini. Mungkin itu yang saya kira dapat saya sampaikan pagi hari ini. Harapannya adalah tadi kita bisa berkolaborasi bagaimana nih untuk meningkatkan kualitas repositori, kemudian tadi ada data-data yang kalau kita lihat memang meningkat ya, itu alhamdulillah gitu ya, luar biasa kerja sama Ibu Bapak semuanya yang hadir pagi hari ini. Kemudian juga terkait dengan layanannya tadi fokusnya adalah peningkatan layanan publik, tentunya fokusnya adalah kepada layanan publik. Mungkin itu dari saya, Bu Nelly, Pak Amir, Pak Anang Kusuma yang hadir pada pagi hari ini, dan nanti Mbak Dwi yang akan juga menyampaikan paparan lebih lengkap gitu ya. Silahkan dilanjutkan, semoga menjadi diskusi yang sangat produktif, konstruktif. Itu saya titipkan betul gitu supaya tadi harapan-harapan kita bisa kita capai sama-sama.
Saya persilahkan teman-teman berdiskusi, feel free tentunya ya teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa stay lama di acara ini. Silakan dilanjutkan. Nanti kalau lihat sayanya sudah tidak ada, saya pamit ya, Bapak sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Neli. Terima kasih Bu Karo. Ini ada informasi tambahan Bu, sampai Juli ini kita udah mempunyai koleksi repositori itu sebanyak 13.404 dan telah diunduh oleh masyarakat 3.777.836. Mudah-mudahan semakin banyak hasil terbitan yang dari Kemendikbud yang bisa diakses oleh masyarakat ya, Ibu. Terima kasih Ibu Karo. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara ini. Mohon izin Ibu Karo. Iya. Baik Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Dwi Ratnawati tentang repositori institusi Kemendikbud. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Mohon izin Ibu Karo, mungkin bisa saya mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, mungkin kita berdiskusi bersama, saling berbagi informasi terkait repositori institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bentar. Baik. Apa sih yang melatar belakangi adanya repositori institusi pendidikan dan kebudayaan? Adanya amanat Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 terkait perpustakaan Kemendikbud, termasuk ke dalam perpustakaan khusus. Apa itu perpustakaan khusus? Adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Tugas perpustakaan khusus sesuai dengan SNP khusus, perpustakaan khusus adalah melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan atau bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induknya. Saat ini, perpustakaan Kemendikbud mengelola perpustakaan di lingkungan pendidikan kebudayaan sebanyak 172 satker. Dari 172 satuan kerja tersebut memiliki potensi publikasi, terbitan, informasi, atau referensi yang dibutuhkan oleh publik. Tujuan repositori ini adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap hasil karya atau publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya repositori, secara otomatis masyarakat dapat mengakses hasil karya di lingkungan Kemendikbud dengan mudah secara full text dan dapat diakses di mana saja. Perolehan repositori hingga Juli 2020 seperti berikut Bapak Ibu. Dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan terdapat sejumlah 1.686 koleksi dan telah diunduh oleh masyarakat sebanyak 345.967 kali, dan unit kerja di bawah Balitbang yang telah bergabung ke dalam repositori sebanyak 12 satuan kerja. Kemudian dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdapat 3.949 koleksi dan telah diunduh sebanyak 1.134.422. Unit kerja yang telah bergabung ke dalam repositori sebanyak 27 satuan kerja. Sedangkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdapat memiliki koleksi sebanyak 1.759. Koleksi tersebut telah diunduh sebanyak 934.065 kali oleh masyarakat. Unit kerja yang telah bergabung ke dalam repositori dari Direktorat
GTK sebanyak 13 satuan kerja. Untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan, koleksinya sebanyak 1.899 dan telah diunduh oleh masyarakat sebanyak 383.685 kali. Dan unit kerja telah bergabung sebanyak 35 satuan kerja. Untuk Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebanyak 1.015 koleksi telah diunduh oleh masyarakat sebanyak 194.507. Sedangkan satuan kerja yang telah bergabung ke dalam repositori sebanyak 45 satuan kerja. Untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 1.045 koleksi. Koleksi tersebut telah diunduh sebanyak 458.377 dan satuan kerja yang telah bergabung ke dalam repositori sebanyak 13. Untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, karena baru bergabung kembali kepada Kemendikbud, koleksinya baru 14, tetapi telah diunduh oleh masyarakat sebanyak 584 kali. Unit kerja yang telah bergabung 5 satuan kerja. Untuk Inspektorat Jenderal sebanyak koleksinya 19, telah diunduh 152 kali dan di 2 unit kerja yang telah bergabung. Untuk Sekretariat Jenderal terdapat 1.436 koleksi dan telah diunduh 212.637 kali dan satuan kerja yang telah bergabung sebanyak 20 unit kerja. Total dari keseluruhan hingga bulan Juli 2020 terdapat 13.404 koleksi dan telah diunduh oleh pustaka kita sebanyak 3.777.000 dengan terbagi 172 satuan kerja. Sebenarnya bagaimana bisnis proses repositori? Kita tidak bekerja sendiri Bapak Ibu. Perpustakaan Kemendikbud dibantu oleh Perpustakaan UPT. Ini utamanya berada di Perpustakaan Satker atau UPT. Karena di Perpustakaan Satker atau UPT mereka menghasilkan koleksi atau bahan publikasi seperti buku, audiovisual, majalah atau jurnal, buletin, pedoman, atau juklak ataupun hasil penelitian. Dari koleksi atau bahan publikasi tersebut, nantinya akan diinput ke aplikasi repositori oleh pengelola perpustakaan di Satker masing-masing. Setelah teman-teman pengelola Satker menginput ke repositori, koleksi tersebut masuk ke perpustakaan Kemendikbud untuk kami review. Setelah direview oleh perpustakaan Kemendikbud, baru publik atau pemustaka dapat mengakses informasi koleksi yang telah di Bapak Ibu input. Publik atau pemustaka perpustakaan Kemendikbud siapa saja? Tidak hanya pegawai Kemendikbud, tetapi juga ada guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, bahkan ada pemerhati pendidikan. Berikut menu-menu repositori. Ada login, sebelah kiri, di sisi sebelah kiri ada menu login, menu home, about, browse, hub, policy, hingga statistik. Menu login Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu login sebelum input repositori. Bentar. Saya akan mencontohkan menu login seperti ini. Bentar. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akses login ke dalam repositori institusi, Bapak Ibu dapat menghubungi pihak kami, baik melalui email ataupun melalui WhatsApp, dengan menyebutkan nama satuan kerjanya dan nama pengelola perpustakanya siapa. Begitu. Di dalam menu login, terdapat username password seperti biasa. Kemudian menu home, tampilan menu home, sama. Bentar.
tampilan menu home seperti ini Bapak Ibu, ada Let Edition, Search Repository, Browse Repository, About This Repository, hingga Open Door, dan ROAR. Untuk menu Let Edition berisikan koleksi-koleksi yang telah baru kita review dan dapat diakses oleh pemustaka. Sedangkan Search Repository adalah menu pencarian Bapak Ibu, seperti Advanced Search, karena di sana terdapat pencarian melalui judul, melalui division atau unit kerja yang Bapak Ibu ketahui, ataupun dari kreator atau pengarang, atau melalui subjeknya. Seperti ini menu Advanced Search-nya. Dokumennya apa? Misalkan Bapak Ibu tidak mengetahui judul dari koleksinya, Bapak Ibu bisa menuliskan kreatornya atau pengarangnya, subjeknya apa, divisionnya dari mana, seperti itu. Kemudian tipe koleksinya apa, misalkan buku, ataupun monograf, atau yang lainnya, dan sebagainya. Kemudian search. Jadi sepertinya sangat seperti ini. Saya telah memilih menu buku, tipe buku, dan akan muncul beberapa koleksi kita yang tipe koleksinya buku. Ini. Untuk menu browse, ini seperti dengan pencarian, tetapi sudah diklasifikasi Bapak Ibu. Ada browse by years, atau by tahun terbitnya, sesuai dengan subjeknya, atau divisionnya, atau sesuai dengan pengarangnya. Ini contoh browse by division. Misalkan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan terlihat satker mana saja yang telah menginput repository dan berapa jumlah koleksinya. Seperti ini. Ada Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balar Bali, Balar DIY, Kalimantan, Balar Sulawesi Selatan, Balar Sumatera Selatan, hingga Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan itu sendiri. Kemudian menu selanjutnya.
Ini untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan, divisionnya yang telah bergabung. Oke. Menu selanjutnya, about this repository, ini berisikan garis besar apa sih yang mencerminkan repository dari aplikasi repository institusi ini. Sedangkan repository polis ini kebijakan apa yang mendasari dari repository. Untuk statistik repository berisikan statistik repository yang mencerminkan jumlah koleksi dari repository, jumlah unduhan, koleksi apa saja yang telah diunduh, siapa saja yang mengunduh. Ini untuk menu about this repository. Untuk menu statistik, saya akan coba perlihatkan. Ini statistiknya. Saat ini koleksi repository sebanyak 13.446 koleksi dan sudah diunduh sebanyak 3.939.092 kali oleh pemustaka kita. Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat total koleksi dan total unduhan saja, tapi juga bisa difilter. Seperti ini. University structure untuk memfilter divisi-divisi mana saja yang Bapak Ibu hanya ingin lihat statistiknya. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin melihat statistik Balai Bahasa Jogja, untuk Balai Bahasa Jogja, koleksinya 43 item, sudah diunduh 9.371 kali. Bentar. Ini koleksi-koleksi yang paling banyak diunduh dari Balai Bahasa DIY. Orang-orang panggung daerah istimewa Yogyakarta sudah diunduh sebanyak 865 kali oleh pemustaka kita. Bapak Ibu juga bisa mengetahui misalkan saya hanya ingin melihat statistik di bulan Juni saja atau di bulan Juli saja juga bisa Bapak Ibu. Setelah mengetahui filter dari satuan kerja Bapak Ibu bisa memfilter lagi di date.
Bapak Ibu bisa ketikkan bulan yang ingin Bapak Ibu cari saja. Kemudian view. Untuk Balai Bahasa DIY di bulan Juni tidak ada penambahan koleksi karena di sini 0 item, tetapi masih ada yang mengunduh Bapak Ibu. Sebanyak 386 pemustaka telah mengunduh koleksi Bapak Ibu di bulan Juni. Dan apa koleksi yang diunduh mereka di bulan Juni? Seperti ini. Wacana Hortatori dalam bahasa Jawa, Kota Ingatan dan Jalan Pulang Antologi Puisi, Orang-orang Panggung Daerah Istimewa, Rahasia Simfonia, dan Proceeding Seminar Hasil Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan. Seluruh pekerjaan Bapak Ibu akan terrecord di statistik ini. Ini juga bisa menjadi laporan, bahan laporan Bapak Ibu kepada pimpinan. Setiap bulannya apa saja koleksi yang telah Bapak Ibu input, berapa banyak orang yang mengunduh, koleksi apa saja yang diunduh oleh pemustaka. Bapak Ibu bisa laporkan kepada pimpinan. Meskipun tidak ada pemustaka yang datang ke perpustakaan, tetapi akan ada pemustaka yang datang ke koleksi digital kita. Seluruh koleksi repositori ini sudah tercatat, terindeks di OneSearch, kemudian di OpenDoor dan ROAR. Jadi semakin banyak indexing, semakin banyak pencarian yang dilakukan oleh pemustaka, semakin banyak koleksi Bapak Ibu akan naik dalam pencarian di Google. Oke. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengetahui apa saja menu-menu repositori, pastinya bagaimana sih cara menginput di repositori itu? Sangat mudah Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah login, Bapak Ibu cukup melakukan 5 pekerjaan ini. Memilih tipe, koleksinya apa, termasuk buku kah, atau monograf kah, atau teaching resources, atau yang lainnya. Setelah Bapak Ibu memilih tipe koleksinya, kemudian Bapak Ibu mengupload koleksi digital tersebut. Setelah itu Bapak Ibu mengisi detail metadata koleksinya sesuai dengan koleksinya. Kemudian Bapak Ibu memilih subjek yang berisikan garis besar dari bukunya. Kemudian Bapak Ibu mendepositkan koleksi kepada kami. Sudah itu saja pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian apa sih tipe-tipe koleksi yang bisa diinput di perpustakaan ke repositori institusi? Ada beberapa tipe koleksi, sebenarnya banyak banget Bapak Ibu tipe-tipe koleksi yang bisa diinput. Tapi mayoritas untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 5 tipe koleksi, yaitu buku termasuk dengan jurnal dan majalah itu masuk kategori buku. Kemudian monograf, apa yang termasuk monograf? Seperti Juklak, Juknis, Pedoman, Renstra, seperti itu. Kemudian koleksi yang masuk teaching resources adalah modul-modul pembelajaran seperti
P4TK atau LPMP menghasilkan modul-modul pembelajaran diklat, itu masuknya teaching resources. Kemudian video-video seperti mungkin koleksi dari Pusdatin, ke mayoritas itu video atau video-video tapping atau video profil, itu juga bisa masuk tipenya menjadi video. Untuk image itu foto, seperti foto kegiatan atau foto-foto artefak atau yang lainnya. Kemudian jenis filenya juga berbeda Bapak Ibu. Untuk buku, monograf itu bentuk filenya PDF. Sedangkan untuk musik atau audio itu dalam bentuk MP3 dan MP4. Untuk foto, JPEG, JPEG. Kemudian detail Bapak Ibu mengisi metadata koleksinya sesuai dengan data yang tertera di dalam koleksi tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kemudian abstrak, dan sebagainya. Nanti akan kita coba saya contohkan cara pengisiannya. Kemudian subjek, Bapak Ibu hanya memilih saja, nanti sudah tersedia beberapa subjek-subjek pilihan terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian deposit, untuk mengirimkan setelah Bapak Ibu selesai mengisi data koleksi tersebut, Bapak Ibu ada 2 pilihan di sini. Ada deposit item now dan save for later. Apa bedanya? Ini akan sangat berbeda Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih save for later, ini artinya Bapak Ibu hanya menyimpan data koleksi tersebut di dalam lembar kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu belum mengirimkan ke kami juga belum bisa mereview koleksi yang Bapak Ibu input. Tetapi jika Bapak Ibu memilih deposit item now, Bapak Ibu sudah mengirimkan data-data koleksi tersebut ke kami untuk kami review dan Bapak Ibu sudah tidak dapat mengedit apapun dari koleksi tersebut. Misalkan ada kesalahan judul atau kesalahan file seperti itu, Bapak Ibu hanya bisa menginformasikan ke kami untuk kami kembalikan kembali ke Bapak Ibu atau untuk kami perbaiki dari sisi kami. Seperti itu. Oke, saya contohkan saja langsung. Ntar saya login terlebih dahulu. Bentar. Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan atau Mbak saya kesulitan cara mendapatkan login, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di sini di WA Perpustakaan Kemendikbud di 08221 374 0110 atau via telepon ke kami 021 57 07 870 atau ke pos L kami perpustakaan@kemdikbud.go.id. Bentar.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi koneksinya di sini ada agak terganggu. Oke. Ini tampilan apabila Bapak Ibu sudah login akan dialihkan ke manage deposit. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, koleksi-koleksi yang masih di area lembar kerja saya karena belum saya kirim. Yang perlu Bapak Ibu kerjakan hanya klik new item. Ini saya mencontohkan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan panduannya. Misalkan Bapak Ibu bingung, silakan baca-baca panduannya saja. Atau bisa nanya langsung ke saya, atau Bu Nelly, atau yang lainnya, Pak Amir, dan teman-teman perpustakaan Kemendikbud lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu jika sedikit lama. Di sini sudah memilih item. Saya akan mencontohkan file koleksi monograf karena koleksi saya panduan teknis. Ini saya mengambil dari P4TK Pertanian, sekarang menjadi namanya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, kalau nggak salah. Ini Kementerian Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Pertanian masih. Saya memilih monograf, kemudian saya Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sini sinyalnya kurang bagus Bapak Ibu, mungkin Mungkin langsung ke pertanyaan aja. ya. Ya mungkin ini ada Bapak Ibu, seterusnya mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di question and answer atau raise hand ya Bapak Ibu. Ini saya bacakan, udah ada pertanyaan yang masuk. Bentar. Ini ada yang bertanya. Iya, kami persilakan dulu yang raise hand ini dari Ibu Sri Puji Lestari. Silakan Ibu Puji Lestari memperkenalkan dari mana. Ibu Puji Lestari. Lalu kita lanjut ke Bapak Nurholis Kalake Beda ya Bapak. Ini Bapak ya. Dipersilakan Pak memperkenalkan dari mana. Halo, atau untuk selanjutnya Bapak Muhammad Makatita. Silakan Bapak.
Halo. Untuk penanya selanjutnya kepada Bapak Wahyu Baroto Sansoko. Halo, Ya, silakan Bapak memperkenalkan dari mana. ini Wahyu Pak dari Balai Bahasa Jawa Timur. Oh ya, Pak Bayu. Ya, ini yang saya tanyakan itu pada repositori itu kan istilahnya ada pengunjung kita yang mengunduh dari luar ke perpustakaan kita, yang sudah kita repositori itu. Ya. Mau saya yang tanyakan untuk laporan nama pengunduhnya atau itu ada nggak Mbak? Istilahnya itu untuk laporan saya mungkin kurang tahu tadi apa saya ya yang mungkin ya belum paham dari fitur-fitur itu. Yang kedua ya itu ini Mbak untuk menambahkan subjek kayaknya itu yang diberikan di mana itu yang ada di dalam fitur itu subjeknya mungkin ada yang beberapa yang perlu ditambah. Apakah bisa Mbak ditambah sendiri gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin saya mohon izin untuk mengambil alih sebentar. Mbak Dwi Ratnawatinya mungkin jaringannya terputus. Yang tadi Pak Wahyu tanyakan apakah yang mengunduh itu dapat dilihat nama siapa yang mengunduh ya Pak ya? Ya. Itu bisa Pak. Nah, nanti ada namanya yang mengunduh itu dari mana? Terus nanti akan terlihat di daftar yang siapa yang mengunduh koleksi apa, judulnya apa. Dan sementara untuk subjek, kalau misalkan yang tersedia di sana belum memenuhi kriteria untuk koleksi yang Bapak unduh, mungkin Pak Wahyu bisa request ke kita langsung ke perpustakaan Kemdikbud langsung. Jadi mungkin subjeknya yang cocok untuk koleksi Bapak itu apa, Bapak kasih listnya aja ke kita, nanti kita yang akan menambahkan. Begitu Pak Wahyu. Ada lagi Mbak mungkin bisa ini Mbak, misalnya ada itu buku dari masih di lingkup balai sih, mungkin bukan terbitan kantor kami, tapi ya masih dalam lingkup UPT istilahnya Badan Bahasa. Apakah bisa dimasukkan ke repositori Mbak itu Mbak? Dan itu buku itu sebenarnya sudah saya cek itu ternyata di repositori tidak ada, tapi masih berkaitan dengan UPT yang di bawah Badan Bahasa gitu. Terima kasih Mbak. Iya. Ya. Baik, mohon maaf tadi saya ini Pak untuk koleksi repositori itu yang kita dapat lihat itu adalah judul buku yang diunduh oleh masyarakat. Dan namanya tidak ada ya Pak, mohon maaf. Itu judul bukunya bisa kita lihat. Dan tadi pertanyaan namanya nggak ada ya Mbak ya berarti? Nggak ada Pak. Jadi buku buku yang sering diunduh. Nah, itu kelihatan ya judul bukunya apa gitu. Enggak kan kaitannya nanti buat laporan siapa yang berkunjung itu Mbak. Nanti kan yang berkunjung mengunduh buku itu yang jadi kan bisa kelihatan gitu Mbak anunya. Iya. Namanya orangnya gitu. Oh iya. Mungkin itu nanti ini Pak nanti kita kita akan usulkan kalau misalkan siapa pengunduhnya nanti akan bisa terlihat gitu. Iya. Ya untuk sementara sih masih untuk koleksinya. Mungkin Mas Amir bisa menambahkan Mas Amir. Mohon maaf Bapak Ibu. Koneksi ke lockout. Oh ya, koneksi ini kami Pak di sini sedikit. Pak Wati sudah bergabung lagi. Maaf. Gimana Mbak Nelly? Ini tadi ada pertanyaan dari Pak
Pak Wahyu, Mm-mm. Wahyu Waroto. Iya. Jadi apakah mengunduh dari koleksi itu bisa terlihat namanya? Oh, bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Di statistiknya akan terlihat, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya mungkin kurang tahu fiturnya nanti. Nanti di statistik, Pak. Di statistik di bawah itu terdapat, sebentar, saya share screen. Sebentar. Nama pengunduhnya atau apanya, Pak? Iya, nama pengunduhnya, Mbak, itu. Oh, kalau nama pengunduhnya kita tidak bisa, Oh, Pak. iya, Tetapi kalau lokasinya kita terdetek. Misalkan Bapak dari negara mana, wilayah mana, seperti itu bisa. Oh, iya, 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 iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ah, Kan kaitannya kan untuk layanan berapa orang kan bisa kelihatan gitu, Mbak. Iya. sih, Pak, jumlah dan asalnya saja, wilayahnya. Oh, jumlah dan asalnya, iya, iya. Iya, available report-nya. Kalau nambah item subjeknya bisa nggak, Mbak, itu, Mbak, ya? Item Belum. subjek, Bapak nanti request ke kami, Pak, karena yang bisa menambahkan subjeknya dari kami saja. Misalkan Bapak ingin menambahkan subjek apa, nanti Bapak hubungin ke kami, nanti kami akan tambahkan seperti itu. Oh, iya, iya. Terus ini lagi satu, Mbak, mungkin. Boleh? Misalnya kalau ada bahan pustaka yang istilahnya itu masih berkaitan dengan sekupnya kita kan di Badan Bahasa, Mbak. Itu masih kepemilikan Badan Bahasa. Terus di repositori Badan Bahasa itu belum punya. Terus ada di tempat kita. Apakah itu bisa nggak misalnya kita memasukkan gitu, Mbak? Bapak bisa, tetapi nanti Bapak memilih divisionnya. Oh iya. Division Badan Bahasa, Pak, bukan balai bahasanya Bapak. Iya, iya. Iya. Bisa. Iya, ya udah, makasih, Mbak. Ya. Iya, sama-sama, Pak. Baik, ini untuk selanjutnya Mbak Wati, ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Dari Ibu Wildan. Bu Wildan dari BPNB Jawa Barat. Ya. Bu Wati melanjutkan tahap-tahap cara input data ke repositori. Nanti ingin menanyakan tahap-tahap cara input data ke repositori. Oh, iya. Sebentar. Tahapannya seperti tadi, Bu Wildan. Kita nanti memilih tipe file. Sebentar, sudah saya share sebentar. Ibu login terlebih dahulu, Bu Wildan login. Seperti saya sudah login. Kemudian kliknya Manage Deposit. Kemudian sebentar. Ibu memilih New Item. Sebentar. Sebentar. Mbak Nelly, mohon maaf sambil menunggu Mbak Wati, mungkin bisa dipersilahkan yang sudah ada di ruang panelis dulu. Ada Pak Nuklis Kalakebeda dan Pak Muhammad Makatita. Oh ya, baik. Sambil menunggu Mbak Wati, mungkin tadi yang sempat terputus, Bapak Nuklis Kalake. Silakan Bapak memperkenalkan dari UPT mana?
Pak Nuklis, silakan di-unmute dulu, Pak Nuklis. Ya. Pak Nuklis, silakan di-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau bila memang tidak ada pertanyaan, langsung ke Muhammad Makakita saja, Mbak Nelly. Oh iya. Untuk selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Bapak Muhammad Makakita. Silakan Pak, di-unmute dulu suaranya. Silakan Pak. Belum terdengar. Suaranya Pak, suaranya masih di-unmute Pak. Sepertinya ada gangguan audio, mungkin nanti bisa melalui Q&A aja, Mbak Nelly. Iya. Ya, mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak Wati dari Andi dari BP PAUD Dikmas Bali. Bagaimana cara mendapatkan ID dan password untuk loginnya ke repositori? Baik Pak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal Pak, Bapak bisa menghubungi kami via email atau WA ataupun telepon dengan menyebutkan nama instansi Bapak dan nama pengelolanya beserta alamat emailnya. Nanti kami akan membuatkan username passwordnya seperti itu. Ya, baik. Ya, mungkin sudah terjawab ya Bapak Andi dari BP PAUD Dikmas Bali. Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi yang udah raise hand ini kepada Usmaita. Silakan Bu Usmaita. Silakan Ibu Usmaita. Kalau tidak, kita baca lagi yang di question nih Mbak Wati. Ada lagi pertanyaan nih dari Mbak Nisa dari Balai Konservasi Borobudur. Jika tahun yang berjalan buku yang diterbitkan cetak ulang, tapi beda edisi, apakah juga perlu diinput? Bagaimana cara untuk input koleksi artikel, clipping, apakah bisa juga masuk ke repositori? Jika pengelola perpustakaan ada 2 orang atau lebih, apakah username dan password cukup 1 atau lebih? Terima kasih. Silakan Mbak Wati. Baik, untuk login sebaiknya hanya saya, karena satu login bisa digunakan oleh beberapa orang dalam waktu bersamaan juga. Kemudian untuk artikel sebaiknya artikelnya yang diinput, tetapi satuan bukunya, misalkan artikel jurnalnya yang jurnalnya buku seperti itu. Kemudian apa Mbak tadi satu lagi? Pertanyaannya apa tadi? Satu edisi cetakan baru ya, cetakan baru, tetapi terbitan cetakan baru, tapi edisinya sama, isinya sama. Jika tidak ada perubahan dalam koleksi, sebaiknya tidak perlu
pengurangan dari koleksi mungkin. Ada lagi dari Bu Nelly? Mohon maaf Mbak Wati, ini ini cetak ulang tapi beda edisi. Edisi. Ya. Koleksinya ada penambahan atau perubahan atau tidak? Jika ada perubahan dalam isi koleksinya, itu perlu diinput ulang, Mbak Nelly. Tapi jika tidak ada, hanya cetak ulang, sebaiknya tidak perlu input ulang. Itu. Ya, terima kasih Mbak Wati. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Wati dari Pak Abdul Hamid. Silakan Pak Abdul Hamid memperkenalkan dari mana. Kalau tidak ada, mungkin kita kepada Bapak ini lagi Nurkolis Kalake. Silakan Pak. Ya mungkin tidak, ini Mbak Wati. Nah ini ada pertanyaan lagi dari ini. Boleh. Untuk memasukkan buku repositori dari Suryani. Selamat siang. Untuk memasukkan buku repositori, apakah buku ini khusus terbitan Puslit Artena saja atau bisa dari penerbit yang lain seperti penerbit Obor? Untuk repositori ini khusus terbitan dari Kemendikbud saja, Bu Nelly. Jadi untuk penerbit luar komersil seperti itu tidak diinput di repositori. Itu diinputnya di aplikasi SLIM masing-masing seperti itu. Jadi hanya terbitan Arkenas untuk Mbak Yani. Mungkin saya boleh menambahkan sedikit ya Mbak Wati ya. Silakan. Dulu ada saya pernah ke Balai Arkeologi Makassar. Ini kejadiannya sama. Buku hasil terbitan dia itu bekerja sama dengan penerbit. Tapi dari Balai Arkeologinya tidak menerima royalti apapun. Jadi diberikan secara free. Itu sepertinya itu boleh ya Mbak Wati ya, karena bekerja sama dan bisa boleh. Si UPT tidak menerima royalti sepeser pun gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mbak Wati dari Muhammad Ardi Dahlan. Silakan Pak Ardi. Pak Ardi, silakan. Minta tolong host untuk dimasukkan ke panelis. Pak Ardi, silakan. Kalau tidak ada, mungkin ini dari pertanyaan lagi, Mbak Wati. Boleh. Ini dari Muhammad Jasmin. Kalau mau membuat repositori sendiri, bisa berkonsultasi kemana? Itu pertanyaannya Mbak Wati, membuat repositori. Membuat repositori sendiri. Konsultasi kemana? Mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, karena kami juga kami membangun repositori juga tidak sendirian. Kami bekerja sama dengan teman-teman tim repositori dibantu PN, atau Bapak langsung saja sepertinya tidak usah membuat repositori sendiri ya Mbak Nelia, karena kan kita sudah ada di repositori Kemendikbud, tinggal itu hanya tinggal menginput saja. Bapak Ibu tidak bisa Mbak Wati, putus-putus suaranya Mbak Wati. Iya, bisa menghemat server seperti itu ya Bu. Saya tidak perlu untuk membuat repositori sendiri karena sudah kami kumpulkan, kami donasikan seluruh
di Kemendikbud, di lingkungan Kemendikbud seperti itu sudah akan dikenal juga kita juga sudah indexing ke OpenRoar, ROAR seperti itu sih. Ya. Ya. Ya, baik ya. Mungkin Mbak Wati suaranya terputus-putus. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Bapak Ibu juga bisa menghemat biaya. Mungkin Mbak Wati terputus. Boleh saya tambahkan sedikit Mbak Wati? Mbak Nelly, silakan. Ya. Di repositori ini kita menyediakan ruang ya Bu, sebesar-besarnya. Nanti kalau misalkan udah penuh, kita akan bisa membuka storage lagi ke Pusdatin. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau misalkan ruang di repositori Kemdikbud ini akan penuh. Jadi kita tetap akan memberikan ruang untuk Bapak Ibu mengupload koleksi di tempat Ibu masing-masing gitu. Di panelis sudah ada Mas Ardi Dahlan, ada Pak Ardi Dahlan, Mbak Nelly. Mungkin bisa Pak Ardi bisa unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Ardi. Ardi mau bertanya Mbak Wati, silakan. Iya, silakan Pak Ardi. Masih di mute Pak. Pak Ardi, masih di mute? Ya baik, mungkin dari sambil menunggu pertanyaan lain nih, ada pertanyaan Mbak Wati dari Nur Arifudin, Dirjen Kebudayaan. Saya ingin tanyakan adalah buku yang diinput dalam repositori, apakah boleh terbitan luar Kemdikbud? Bila tidak, bagaimana? Kalau bukan buku tersebut sudah terlanjur kami deposit ke repositori, apakah akan tidak dipublish oleh reviewer? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi untuk Mas Ari, sebaiknya untuk koleksi-koleksi di luar terbitan Kemendikbud itu tidak diinput ke repositori. Apabila sudah terlanjur ke deposit ke kami, akan kami lihat jika memang tidak bekerja sama dengan penerbit luar, seperti itu benar-benar pure penerbit luar, itu tidak akan kami loloskan, tidak akan kami publish. Misalkan ada yang sudah terpublish, mohon informasikan ke kami, judulnya apa, seperti itu nanti akan kami tarik, akan kami drop agar koleksi tersebut sudah tidak dapat diakses oleh pemustaka lagi. Seperti itu. Ya, baik Mbak Wati. Ya, mungkin di sini ya kita sebagai reviewer kita akan menseleksi dulu ya Mbak Wati ya. Apakah buku ini terbitan Kemdikbud atau bukan. Kalau misalkan bekerja dengan penerbit lain, pasti kita akan menanyakan kepada pengelolanya. Gitu. Apakah buku ini sudah lolos? Takutnya nanti kita terkendala dengan hak cipta. Begitu ya Mbak Wati ya? Iya. Ya. Ya, ini tadi ada pertanyaan lagi Mbak Wati dari Pak Zainal Boy Malang. Yep. Perpus kami dibuat berantakan karena renovasi tiada henti gitu. Sekarang lupa username, password, dan loginnya gitu. Mungkin sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya Mbak Wati. Iya. Iya, mungkin Pak Zainal bisa infokan ke kami. Karena kami sudah tahu ya Bapak dari Boy Malang, nanti akan kami cek ya Pak ya, username passwordnya dari Boy, nanti akan kami informasikan Pak, nanti saya informasikan ke Bapak atau ke Pak Abdul Hamid Pak, seperti itu ya. Username passwordnya. Baik, ini ada lagi Mbak Wati yang udah resi, Bapak Gatot Wibisono yang mau mengajukan pertanyaan. Silahkan Pak Gatot. Silahkan. Sendiri. Silahkan. Belum masuk panelis sepertinya Mbak Neri.
Sudah masuk. Sudah. Silakan di-unmute Pak Gatot. Silakan Pak. Di-unmute Pak suaranya. Mohon di-unmute. Ya. Selamat siang, Silakan Pak. Mbak. Ya, silakan Pak. Selamat siang, Mbak. Iya, siang Pak. Siang Pak. Saya kan Gatot Wibisono dari Museum Sumpah Pemuda ini, Mbak. Oh, iya Pak. Ya. Oh iya Pak. Iya. Jadi ini saya kan baru istilahnya masuk perpustakaan itu belum lama gitu. Jadi masih agak kurang paham sedikit gitu. Nah, yang mau saya tanyakan gini, kita kan ada cetakan komik gitu, komik tokoh. Jadi komik tokoh kita kan ada cetakan banyak tuh, ada komik tokoh siapa gitu. Apakah itu komik bisa direpositori ke dalam aplikasi atau enggak gitu? Gitu aja. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Bisa Pak. Yang penting koleksi tersebut hasil terbitan dari Museum Sumpah Pemuda itu sendiri Pak. Oh, gitu. Ya bisa. Nanti Bapak pilih tipenya, pilih buku saja Pak. Oh gitu. Nanti filenya dalam bentuk PDF seperti itu. Oh iya. Terima kasih Mbak Dwi. Ya sama-sama. Ya, baik Mbak Wati. Ini saya akan selang-seling ya dari Renhes sama yang question ya Mbak Wati ya. Ini ada lagi yang bertanya dari Reni Yustiar. Ya, bagaimana cara akses repositori bagi masyarakat? Untuk masyarakat cukup mengetikkan repository.kemdikbud.go.id saja. Masyarakat untuk mengunduh tanpa harus login. Jadi langsung saja melakukan pencarian di set repository seperti tadi, atau melalui browse repository. Saran saya pencariannya melalui set repository. Bentar. Nanti misalkan saya mencari koleksi terkait literasi seperti itu, akan muncul koleksi-koleksi apa saja yang akan terkait tentang literasi itu. Nanti tinggal klik koleksi yang Bapak Ibu butuhkan, seperti ini, set repository, literasi. Kalau sudah muncul koleksinya, Bapak Ibu pilih saja koleksi yang paling dibutuhkan. Tinggal unduh saja. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya membutuhkan pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah penyelenggaraan kampung literasi tahun 2020. Saya klik. Nanti di bawah file itu akan ada tulisan unduh. Bapak Ibu bisa langsung masyarakat mengunduh koleksi tersebut full text. Seperti itu sih. Sebentar. Nah, seperti ini. Unduh. Langsung saja. Nanti masyarakat bisa langsung mengunduh koleksinya. Mungkin itu Mbak Nelly? Iya, baik. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya akses repositori dari luar, kita tinggal klik mengetik repository.kemdikbud.go.id gitu. Nah, baik, ini ada yang resen lagi nih Pak Ardi Dahlan nih mau mengajukan pertanyaan. Iya. Silakan Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Mungkin saya sambil menjawab Bu Wildan kali ya, Mbak? Iya, silakan tadi. Mbak. Ya. Jadi Bu Wildan, seperti yang tadi saya katakan, jadi pekerjaan Ibu itu hanya setelah Ibu login, kemudian manage deposit, lalu klik new item, Ibu hanya pekerjaannya 5. Memilih tipe, kemudian mengupload koleksinya, lalu Ibu mengisi detail koleksinya, langsung memilih subjek, kemudian mendepositkan saja koleksinya Ibu.
Itu saja 5 pekerjaan yang Ibu perlu lakukan. Iya. Mungkin nanti setelah itu tugas kita di sini ya Mbak Wati ya untuk mereview apakah buku itu New sesuai. item. Iya, tuh ada lagi Mbak Hamid, sudah? Pak Ardi, monggo. Silakan Pak Ardi. Ini yang udah raise hand lagi, saya coba. Pak Ardi udah bisa Pak? Pak Ardi, silakan. Pak Ardi. Silakan Pak. Kalau enggak mungkin yang mau penanya selanjutnya Mbak Wati, Pak Ardi kayaknya belum bisa. Ini kepada Tengku Awaludin. Yap. Silakan Pak. Oh, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan lagi Mbak Wati. Ini ada yang mengajukan pertanyaan. Dari Risnawati Nawe. Kalau untuk makalah atau karya tulis dari Pamong Belajar, bisa di repositori nggak? Pamong Belajar? Bisa. Seluruh tulisan yang menggunakan anggaran negara dan atas nama unit kerja boleh dimasukkan Mbak ke repositori. Iya Pak, Tengku silakan. Halo. Iya, halo Pak. Itu kami sudah mohon maaf, ini tadi kami sudah chat tadi. Kami kan petugas pusaka dari LPMP. Iya Pak. Ya. LPMP mana Pak? LPMP Riau. Riau ya Pak ya. Riau. Ya, silakan Pak. Ya. Ingin kami tanyakan gini. Kira-kira sejenis koleksi apa saja yang bisa kami masukkan yang ada di LPMP ini ke repositori itu? Ya. Nah, itu aja Bu, terima kasih. Baik. Iya Pak. Mbak Wati. Ya. Untuk terbitan LPMP kebanyakan ada mode pembelajaran kan Pak, mode pembelajaran diklat. Itu bisa Pak, termasuk digital resources, iya. Kemudian buku-buku mungkin petunjuk juknis, petunjuk diklat, seperti itu juga bisa Pak. Itu maksudnya monograf seperti itu, atau buku-buku kilas kinerja seperti itu, kilas kinerja capaian kinerja ya Pak ya, capaian kinerja LPMP itu juga bisa, Renstra juga bisa Pak. Oh iya. Itu. Berarti banyak juga. Iya banyak Pak. Banyak juga bisa masuk ya. Iya Pak. Pokoknya intinya seluruh hasil terbitan atau publikasi LPMP itu bisa Pak. Oh iya ya. Banyak bisa dimasukkan ya. Iya Pak. Jangan bingung Pak. Iya, jangan bingung. Apa mau dimasukkan ya? Itu contohnya itu kan. Iya, boleh Pak, boleh masuk semua. Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Yang penting buku ya terbitan terbitan, yang terbitan LPMP. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Wati dari chat dari Muhammad Yusuf Triwidodo dari Pusdatin ini. Untuk koleksi film panjang di TV edukasi, berapa batas ambang besar filenya? Ambang batas file sebenarnya tidak ada batasannya, Mbak Nelly. Untuk Mas Dodo ya. Sebenarnya tidak ada batasannya, Mas Dodo. Hanya saja sebaiknya ukurannya diperkecil karena kita memposisikan diri sebagai pemustaka. Jika filenya terlalu besar, kasihan pemustaka untuk mengakses downloadan itu, Pak Dodo. Nanti otomatis menyedot kuota mereka sangat besar seperti itu. Terus juga dalam aksesnya loadingnya akan lama seperti itu sih. Kalau di repository tidak ada batasan karena storage kita kan unlimited nih di Pusdatin. Kalau habis tinggal minta lagi, habis upgrade lagi seperti itu sih. Sebenarnya untuk batasannya tidak ada ya Mbak Wati ya. Tidak ada. Cuman kita memikirkan untuk masyarakat mengaksesnya ya. Iya. Ya. Baik. Ini kita pindah lagi ke yang udah mau bertanya lagi Mbak Wati dari Ibu Ratna Siswinarti. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Ya kalau enggak kita ada pertanyaan dari chat. Ini sangat banyak nih pertanyaannya nih Mbak Wati.
Tapi kayaknya antusias ya, Mbak. ya rata-rata sih tadi yang tidak bisa login. Iya, tidak bisa Mungkin login yang tidak ya. bisa Oke. login tadi bisa menghubungi kami di perpustakaan. Iya. Ini ada dari LPMP Kaltim nih Mbak Wati. Boleh. Kalau upload image atau foto kegiatan mengisi di item subjek, diisi apa ya Bu? Untuk item subjek tergantung kegiatannya apa. Misalkan kegiatannya diklat atau pembelajaran ya Ibu silakan ngisinya subjeknya pembelajaran seperti itu, atau terkait dongeng atau dongeng itu masuknya literasi seperti itu, atau yang lainnya misalkan pendidikan orang tua atau yang lainnya bisa dikait-kaitkan seperti itu sih Mbak Nelly sebenarnya. Iya. Tergantung kegiatannya apa. Iya, baik. Iya. Ini banyak sebenarnya chat nih Mbak Wati yang bertanya, tapi mungkin tadi udah terjawab semua ya Mbak Wati, soalnya rata-rata hampir sama ya. Masih bingung buku apa aja sih yang bisa diterbitkan ke repositori itu, terus ada juga yang username passwordnya lupa gitu. Mungkin tadi udah terjawab ya Mbak Wati ya. Iya. Nah, ya mungkin kami tidak bisa membacakan satu persatu ya Bapak Ibu kalau pertanyaannya sama ya, sudah terjawab sama Mbak Wati, sudah terwakili. Nah ini ada yang raise lagi nih Mbak Wati dari Pak Amir Jambia Amir. Silakan Pak Amir. Jambia. Silakan. Masih di unmute Pak. Silakan Pak, mungkin suaranya di unmute dulu Pak. Ya, silakan ya. Pak. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Suaranya Pak. Pak, suaranya masih di mute. Bapak maaf masih di mute Pak. Suaranya Pak masih di mute. Suara. Iya Pak, boleh. Ini pertanyaannya Bu mengenai penentuan perkenalan dari mana Pak? Bapak dari mana? Oh iya, saya Amir Jambia dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Oh iya Pak, silakan Pak. Ini pertanyaan saya mengenai penentuan subjek sebuah koleksi. Iya. Di mana subjek itu dalam satu buku itu ada beberapa banyak macam judul di dalamnya, artinya lebih dari satu judul di dalamnya. Oh iya. Artinya untuk menentukan subjek itu, ini kadang kami mengalami kesulitan ketika di dalam koleksi buku itu banyak macam ilmu yang dibahas di dalamnya, di mana ilmu itu ada mengenai arkeologi, ada mengenai sosial ekonomi, ada mengenai kesenian. Nah, ini yang saya mengalami kesulitan, Ibu, karena saya mengambil inisiatif untuk menentukan subjek itu harus disesuaikan dengan fungsi kerja kantor. Iya. Jadi saya subjeknya itu adalah pada ilmu-ilmu humaniora. Dalam hal ini misalnya apakah sejarah, arkeologinya, tapi saya ambil subjeknya misalnya kesenian. Jadi apakah benar yang saya lakukan seperti itu Bu, yang selama ini kami lakukan, menginputnya masuk ke repositori. Begitu Mbak Nelly. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini Bapaknya kesulitan untuk menentukan subjeknya Mbak Wati. Silakan Mbak Wati. Iya Pak, benar sekali Pak. Penentuan subjek kita sesuaikan dengan tusi kita Pak, tusi satuan kerja kita. Misalkan karena kita di lingkungan di lingkungan pendidikan dan kebudayaan, secara otomatis subjek kita di lingkup pendidikan dan kebudayaan Pak. Kalau Bapak di BPCB Sulsel ya, itu sudah benar Pak. Lingkup Bapak di lingkungan kebudayaan, arkeologi, sejarah, kesenian, seperti itu. Sudah benar kok Pak. Ya. Kita menyesuaikan satuan kerja kita. Iya.
Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik. Kita berbicara lagi nih Mbak Wati, ada ini masukan sebenarnya ya Mbak Wati dari Endah Suryani. Gimana kalau perpustakaan Kemdikbud membuat panduan di YouTube untuk input repository? Oke. Insya Allah Mbak Indah, makasih banget masukannya. Kita bicarain dulu ya Mbak di tim di dalam gimana caranya. Semoga bisa Mbak Indah kita laksanain segera mungkin, secepat mungkin kita buat tutorialnya. Ya, ini ada pertanyaan juga Mbak Wati, panduan repositori. Sebenarnya di repositori kita itu udah ada ya Mbak Wati? Udah ada panduannya. Ya. Nanti keyword yang kita cari itu apa ya Mbak Wati? Untuk apa nih? Oh, panduan ya? Iya. Panduan nanti sudah saya siapkan Mbak di share, alamat share yang akan termasuk materi saya. Atau kalau di repositori itu sendiri, sebentar, saya juga kurang hafal. Sebentar. Panduan penggunaan aplikasi digital. Ya. Aplikasi digital. Iya. Ini mungkin ada beberapa yang masih kesulitan gitu Mbak Wati untuk upload. Mungkin di tempat Bapak Ibu semua banyak terbitan yang belum diupload ke repositori, cuman masih pada kesulitan kayaknya Mbak Wati untuk akses ke repositori. Nah, ini lagi tadi Mbak Wati udah jelaskan ya untuk username password. Kalau lupa silakan nanti menghubungi perpustakaan Kemdikbud. Dan untuk panduannya juga udah ada di repositori ya, Mbak Wati ya. Iya. Ya. Baik, kita membuka lagi nih. Ada lagi yang mau bertanya nih, Pak Ardi lagi nih masuk nih Mbak Wati. Silakan Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Kalau tidak kita lanjut ke Yan Vence Marani. Silahkan Bapak atau Ibu. Kalau tidak, kita lanjut ke Christian. Mbak Nelly, Pak Yan Vence dan Pak Ardi mungkin. Iya, kesulitan untuk ini kata Sudah. Ya. Silakan Pak. Oh iya, silakan Pak. Iya, selamat siang. Siang Pak. Dari BP PAUD dan Dikmas, nama saya Yan Vence Marani dari BP PAUD dan Dikmas Papua. Oh ya, Papua. Iya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang tadi sudah Mbak Wati tadi sudah jelaskan. Iya. Mungkin kami di sini terkait dengan panduan untuk repository. Itu dia punya menunya itu kebanyakan hampir ada istilah Inggris. Mungkin ada menu yang tadi seperti yang pertanyaan tadi, mungkin ada tutorial dalam pembuatan itu yang termudah lah, sehingga cara kita mengisi bisa tepat sesuaikan dengan ini. Terus yang kedua, memang paspor itu sudah kami lupa, mungkin bisa kami bisa dapat kembali, sehingga beberapa model yang terbitan dari balai kami mungkin bisa kami input kembali. Nah, kemudian mungkin terkait dengan yang sering kami input itu ada model, kemudian apakah juknis dan buletin juga ini yang tahun terbitan sekarang ini apakah bisa kita input lagi atau tidak? Itu yang mungkin saya tanyakan terkait buletin, karena kami di sini ada punya buletin juga. Mungkin itu saja Mbak pertanyaan kami. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, silakan Mbak Wati. Ya, baik. Untuk buletin sangat bisa Pak, buletin, majalah, kemudian juknis tadi bisa Pak, sangat-sangat bisa. Juknis, terus kemudian model-model pembelajaran juga bisa Pak. Kemudian untuk login nanti informasikan saja ya Pak ya, hubungin kami agar kami cek terlebih dahulu username Bapak, akses Bapak, nanti kami informasikan kembali ke Bapak. Untuk menu-menu di repositori memang basicnya memang bahasa Inggris, Pak. Settingan dari aplikasi memang bahasa Inggris. Seperti itu. Tetapi di panduan sudah sangat mudah, sudah sangat jelas.
apa saja yang Bapak harus input, seperti itu, menggunakan bahasa Indonesia, misalkan kreator itu diisi nama pengarang, seperti itu sudah akan tertera kok Pak di panduannya. Ya, baik, sudah Mungkin cukup Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Masih di mute Sudah. Pak? Masih di mute? Suaranya Pak. Ya. Oh iya, sudah jelas Mbak. Ya. Mbak Dewi, nanti kalau memang kurang jelas nanti akan, kalau bisa kan ada di grup perpustakaan itu mungkin bisa. Oh iya, baik. Jelasnya di situ. Oke, makasih Mbak. Iya. Baik, Mbak terima Dewi kasih dan Mbak Pak. Nelly. Ya. Iya. Mungkin nanti di akhir acara kita akan memberikan nomor telepon atau WA perpustakaan Kemdikbud yang belum jelas tentang repositori ini bisa menanyakan langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih Mbak Wati dari Pak Wendy. Dari perpustakaan PM4TK Penjas dan BK. Saya mau bertanya, apakah untuk pencarian koleksi bisa difilter ke lembaga itu sendiri? Contohnya, kalau saya mau mencari buku atau modul PM4TK Penjas BK di kolom search, yang keluar hanya buku-buku yang dari PM4TK Penjas dan BK. Jadi ini lebih spesifik nih Mbak Wati, pertanyaannya apakah mencari koleksi dari UPT-nya sendiri gitu Mbak Wati. Oke. Bisa Pak. Sebentar saya share screen. Sebentar. Mana sih? Sebentar. Kok sebentar. Bisa Pak, Bapak silakan klik browse by division ataupun Bapak menu home. Sebentar ya Pak. Untuk menu home di set repository Pak, nanti Bapak pilihnya yang divisionnya khusus P4TK, Penjas BK, sebentar. Sebentar. Bapak klik search repository Pak di menu home. Nanti di situ akan muncul, sebentar, nggak bisa. Menu pencarian. Kemudian Bapak scroll ke bawah, di menu division, di kolom division Bapak pilih PM4TK Penjas BK, kemudian Bapak klik search di bawah atau di atas, itu bisa. Koleksinya yang akan muncul hanya terbitan dari PM4TK. Sedikit lama untuk membuka repo. Artinya itu bisa lebih spesifik ya Mbak Wati, pencarian langsung. Iya. Ya bisa. Mungkin sebentar Mbak. Oh ini bisa. Oke. Di sini Mbak divisionnya, division nanti Bapak pilih P4TK. Bentar, P4TK Penjas BK ya Mbak. Oke. Sudah. Kemudian Bapak search. Bapak bisa melakukan pencarian di dua metode, Pak, melalui set repository ini atau menu browse, khusus browse division, seperti itu. Bisa. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Wati.
Iya, sama-sama. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Wati dari BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Belum ada untuk repositori. Bagaimana pengajuan agar kami juga bisa berpartisipasi? Gitu. Silakan Mbak Wati. Ya. Sama ya Mbak. Nanti tinggal menghubungi kami saja Ibu, baik email, WA atau telepon ke kami. Sebutkan satuan kerjanya dari mana, nama pengelolanya siapa, dan alamat emailnya. Iya. Untuk Nanti kami kita, masukkan sebagai ininya. Ya, pertanyaannya hampir sama sih Mbak Wati pada kesulitan untuk mengakses. Sebenarnya tempat Bapak Ibu itu tidak perlu menginstal lagi Bapak Ibu, kalau repositori kan sudah online, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke webnya repositori.kemdikbud.go.id. Ya, mungkin kita buka satu penanya lagi nih Mbak Wati. Boleh. Dari Bapak Sumadiono. Silakan Pak Sumadiono. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan dari chat. Siapa yang boleh memiliki akun di repositori? Ini pertanyaan dari Bu Hernawati Syam. Siapa saja yang boleh memiliki akun di repositori? Hanya pengelola perpustakaan saja atau semua pegawai yang bisa memiliki akun? Silakan Mbak Wati. Hanya pengelola perpustakaan saja, Mbak. Iya. Karena kami mempercayakan perpustakaan satuan kerjanya masing-masing satker untuk mengumpulkan, mendokumentasikan hasil terbitan dari satuan kerja mereka. Seperti itu. Jadi tidak semua pegawai. Ya. Terima kasih. Ini sepertinya udah masuk nih Pak Sumadiono. Silakan Pak. Ya, selamat siang Mbak. Ya, siang Pak. Ini Mbak, saya mau menanyakan tentang... Dari mana Pak? Mohon maaf Pak. Saya Sumadiono dari LPMP NTB. Oh iya Pak. Silakan Pak. Nah, ini Mbak, saya mau menanyakan tentang ini yang bisa dimasukkan ke repository. Apakah bisa buku-buku yang tentang kedaerahan, Mbak? Misalnya buku kamus tentang Bojo, bahasa Sumbawa, nah itu kita masukkan, itu bisa gitu Mbak. Itu. Nah, yang kamus-kamus daerah Mbak, kan kita ada 2 suku ini, ada Sasak, Bojo, dan Sumbawa Mbak, ada 3. Nah ini kita ada kiriman buku dari bahasa itu, nah itu bisa kita masukkan di repository Mbak. Iya. Ya. Nah, yang kedua Mbak, ini saya kan juga lagi belajar tentang repository ini. Nah, buku-buku panduan tadi Mbak, apakah bisa dibuat seperti YouTube atau apa gitu supaya kita mudah memahami gitu Mbak? Nah, biar lebih mudah untuk memahami, untuk belajar dan untuk mempraktekkan gitu Mbak. Iya Pak. Ya baik Pak. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ini banyak nih Mbak Wati yang meminta dibuatkan tutorialnya kayaknya Mbak Wati tutorial. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Masukannya sangat baik, sangat bagus. Akan kami tindak lanjuti Pak ke depannya. Semoga segera kami bisa buatkan tutorial di YouTube untuk repository. Kemudian terbitan kedaerahan ya Pak ya, sangat bisa Pak. Tetapi karena itu kiriman hibah dari Badan Bahasa atau Balai Bahasa NTB ya Pak ya, sebaiknya Bapak sebelum melakukan input, Bapak lakukan terlebih dahulu pencarian Pak. Apakah koleksi tersebut sudah diinput oleh Balai Bahasa atau belum? Sudah terinput di repository atau belum? Karena agar tidak terjadi duplikasi koleksi Pak, seperti itu. Jika memang belum ada di repository, silahkan Bapak input. Jika sudah terdapat di repository, tidak perlu diinput ulang lagi Pak, seperti itu. Iya, baik. Mungkin sudah cukup Pak ya.
Terima kasih. Kayaknya sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Rata-rata sih pertanyaannya Mbak Wati sama kesulitan login, minta apa namanya akses, ya akses dan tutorial Mbak Wati. Iya, memang. Tutorial meskipun ada panduannya mungkin lebih apa namanya tutorialnya Mbak ya lebih apa namanya mengena gitu kalau ada tutorial di YouTube. Mungkin seperti itu Mbak Wati. Saya lihat sepertinya sudah tidak ada bertanya dan waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 12 karena acara kita ini hanya sampai pukul 12. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi dapat diunduh di sini Bapak Ibu. Silakan. Ya. Mungkin kita tutup dulu acara ini Bapak Ibu. Semoga di acara ini Bapak Ibu dapat memberikan atau membagikan hasil terbitan yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing untuk dapat mengupload ke repository. Nah, untuk kesulitan dan hambatannya untuk akses ke repository, Bapak dapat menghubungi kami di Perpustakaan Kemdikbud. Kami berharap semoga buku-buku atau terbitan yang Bapak terbitkan dari UPT semoga dapat diakses oleh masyarakat umum. Kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian kami ada kesalahan, kami mau dimaafkan Bapak Ibu. Mungkin tadi ada koneksi agak terputus, kami dimaafkan, mohon dimaafkan. Mohon maaf. Nanti ini linknya tadi udah di-share ya Mbak Wati untuk paparannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kepada dunia semangatmu